insya Allah dia akan menjaga ya. Tapi kalau yang ilmunya nanggung, nah biasanya ini komitmennya itu mudah tergoda biasanya. Ya banyak kan kisah-kisah yang berubah itu. Bagaimana sebelumnya mempunyai pandangan seperti ini, terus berubah menjadi lebih baik lagi sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ini contoh dalil anna da'iya ila kufri. Jadi kata Allah, maka mereka itulah orang-orang yang bertobat dan sayalah yang maha penerima tobat. Ini adalah dalil bahwa ya, ketika kita mendoakan orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka itu, maka ketika mereka berubah menjadi lebih baik, mereka bisa diterima taubatnya. Bahwa annal umama sabiqa lam takut taubah tuqbal min mithli haula'i minhum walakin hada min syariatin nabi wa nabiyur rahman. Jadi kalau dulu itu tobatnya susah, tapi kalau sekarang umatnya Nabi Muhammad dibuka oleh Allah, asalkan mereka mau bertobat, asalkan mereka mau memperbaiki, menyampaikan kebenarannya, diterima oleh Allah. Beda dengan dulu. Kalau dulu saya pernah cerita, Nabi Musa aja umatnya bertobat harus membunuh dirinya. Summa akhbara ta'ala amman kafara bi wa istamarra bi al-hala ila mamati bi anna alaihim la'natullah. Ini menjadi berat kalau kemudian mereka sampai meninggal, mereka tidak mau bertobat. Nah, ini yang berat ini. Alaihim la'natullah, maka mereka akan mendapatkan laknat Allah wal malaika wan nasi ajmain khalidina fiha, manusia, jin, dan dia akan hidup di neraka dalam keadaan abadi selamanya. Ai fil laknati tabi'a lahum ila yaumil qiyamah summal musahabah fahum fi nari jahannam allati la yukhaffafu anhumul adab. Mereka masuk neraka dan azabnya tidak pernah diringankan, tidak akan pernah dikurangi. Berat menyembunyikan kebenaran yang berasal dari Allah, mengurangi, menambahi untuk kepentingan. Nah ini jadi sangat berat. Ai la yanqus ammahum, maka tidak akan dikurangi fi yang berkaitan dengan mereka, hukuman mereka. Walahum yanzurun, ai la yughayyiru anhum sa'atan wahidatan wa la yuftara bal hum mutawasilun daimah. Tidak akan dikurangi, tidak akan diubah, tidak akan dirubah, tidak akan dikurangi hukuman itu, bahkan terus menerus sepanjang masa. Fa na'udzu billahi min dzalik, maka kita berlindung dari perbuatan tersebut atau mendapatkan hukuman seperti hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Qala Abul Aliya wa qatada inal kafir yuqifu yaumal qiyamah. Kata Abul Aliya, sungguhnya orang kafir itu kelak pada hari kiamat akan berhenti. Fayal anuhu wa thumma tal'anul malaika, dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari para malaikat. Summa yal'anuhun nas ajmain, kemudian manusia juga semuanya akan melaknat. Namanya di sidang nanti seluruh umat manusia, Pak. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, diberi keselamatan nanti pada hari hisab. Ya Allah. Faslun la khilafa fi jawazi laknal kafir, laknal kufar. Ini ada perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya melaknat orang kafir. Waqad kana Umar bin Khattab, dan sungguh telah menyampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Wa man ba'dahu minal a'immah, atau setelah beliau dari golongan para imam, yal'anunal kufra fil qunut wa ghairi. Nah, ini Umar bin Khattab dan imam-imam setelahnya itu kalau kunut melaknat orang kafir. Ya bukan hanya kunut ya,
ketika Jumatan juga mungkin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Itu. Dan seterusnya. Fa ammal kafir mu'in. Faqad dhahaba jama' min ulama ila annahu la yul'in li anna la nadri bima yakhtimu Allahu lahu. Wa istadalla ba'dhum bil aya innal ladzina kafaru wa matu kuffar ulaika 'alaihim la'natu wa malaikatu wan nas. Tapi Pak, ini ulama ada yang mengiyakan, ada yang tidak. Yang tidak yang bagaimana? Kalau kita melihat bahwa orang yang kafir tersebut, dia ini memiliki kecenderungan kebaikan, musahabah kepada kita, tidak mengganggu. Dulu kan ada namanya kafir zimmi. Siapa kafir zimmi ini? Kafir tapi yang mau berdampingan dengan kita. Di Madinah ada. Dia berjanji kepada Rasulullah tidak akan membuat keonaran, mengganggu, berdampingan. Boleh, Rasulullah boleh. Boleh. Jadi saya tadi sempat lihat tentang masalah nikah beda agama ya. Yai Khalil Nafis sama siapa membicara di satu dari yang membolehkan itu, Nurholis, Pak Nurholis itu, nggak tahu saya dari mana itu. Kata beliau Yai Khalil Nafis itu, kalau urusan muamalah itu boleh kita ini berhubungan api-apian, makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sama tetangga itu kita harus baik. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan pada hari kiamat, hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tidak ada itu disebut tetangganya yang Islam, nggak ada. Mau tetangganya Islam, bukan Islam, siapapun dihormati. Sama juga berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wa bisaluhu fi amaini anishkurli ilayya mas wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jadi wajib berbakti kepada orang tua. Kalau tidak seakidah, seiman, tetap berbakti. Tetap berbakti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun, kalau dia mengajak kepada hal yang tidak dibenarkan, fala tuti'huma, jangan ikuti. Tapi wajib berbakti. Untuk muamalah ini ya. Tapi kalau urusan ibadah, nah tadi disampaikan begini Pak. Nah nikah itu masuk kemana? Katanya yang Pak Nurholis ini. Kata Yai Khalil Nafis bilang, loh, bahwa muamalahnya itu ketika berproses mencari pasangan itu muamalah. Tapi ketika pelafatan ijab kabulnya itu sudah masuk agamanya. Jadi tidak bisa. Sama kita ini kalau dengan saudara-saudara kita yang bukan Islam, yang tidak seiman, kita harus hormati mereka, hargai. Tapi kalau urusan agama ya pribadi kita. Makanya di sini diterangkan kalau dia itu melakukan kebaikan-kebaikan, ada yang berpendapat di sini bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu, yang tidak seiman itu, kalau dia ada kemungkinan ya baik dan sebagainya, kepada ada kemungkinan, siapa tahu, kata Rasulullah, disampaikan kalau Rasulullah SAW, la tal'anhu fa innahu yuhibbu wa rasuluh. Jangan melaknat orang-orang yang tidak seiman tapi dia dukung, cinta kepada Allah dan Rasulnya, walaupun belum mendapatkan hidayah. Jadi selama mereka baik sama kita, jangan dilaknat. Tetangga, kecuali mereka yang mencari gara-gara, ya beda ya.
Fadalla ala anna man la yuhibbu wa rasuluhu biyal'an. Nah, sebaliknya kalau mereka tidak mencintai Allah, Rasulnya, nah itu baru termasuk orang-orang yang dibolehkan, kata yang membolehkan, untuk dilaknat. Jadi ini permasalahannya dari awal kita pahami, konklusinya bahwa karena mereka menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab suci, hingga mereka berubah, memperbaiki diri, bertaubat, maka mereka diterima taubatnya. Konsekuensinya apa? Memperbaiki diri, kemudian mereka mengklarifikasi apa yang telah disembunyikan, kebenarannya seperti apa, baru kemudian bertaubat kepada Allah, maka mereka akan diterima taubatnya. Jadi seperti itu. Ini berkaitan dengan ayat 159, 160, 161, 162, ya. Tapi sekali lagi ini termasuk orang-orang yang mempunyai ilmu kemudian dia menyembunyikannya. Ini hati-hati. Jadi kalau ditanya dia tahu kemudian dia diam menyembunyikan, hati-hati. Maka dia akan mendapatkan siksa di neraka. Makanya berat orang yang punya ilmu atau mengetahui suatu ilmu, dia akan mempertanggungjawabkan keilmuannya. Makanya orang-orang yang punya ilmu, bahkan yang di laut, binatang yang di laut, bahkan binatang yang di udara, mereka memohonkan ampun kepada orang-orang yang alim ini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Kurang berapa menit ini? Ya, baik. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan dan menjadi manfaat bagi kita semua. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'a sya'ni wa daraji'an fatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karami, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'a sya'ni wa daraji'an fatayaji rotal alami, ya uhailal judi wal karami. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah, ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna ilman ladunniya wa ilman nafi'a wa 'amalan salihan waftah qulubana wa quluban futuhal arifin waj'alna wa iyyahum min ulama'ika al-amilin al-mukhlasin wa nafi'un lil muslimin. Ya Allah ya Rahman, dengan barokah Al-Quran ya Allah, dengan barokah majlis ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, ya jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Muliakanlah kedudukan mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah ya Rahman, bersihkanlah mereka dari dosa-dosa mereka, seperti baju putih bernoda menjadi putih bersih kembali. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, rahmatilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka, berbakti kepada mereka, anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan putra-putri yang saleh-salehah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, jadikanlah keturunan kami, putra-putri kami ya Allah, dari golongan yang istiqomah dengan rahmat-Mu, membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, ringankanlah ya Allah, angkatlah penyakit kami dan mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sembuhkanlah ya Allah ibunya ya Janisa binta Bayam Zarkasi ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan, menghadapi permasalahan ya Allah, berilah kami ridha-Mu, berilah kami pertolongan-Mu ya Allah. Berkahilah kami ya Allah untuk memperoleh rizki yang halal, yang luas, yang barakah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.